Setelah ruku, tentu bangun dari ruku. Bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan. Seperti pada takbiratul ihram. Kalau pada takbiratul ihram, kedua tangan diangkat dengan ibu jari sejajar dengan daun telinga. Maka begitu juga cara mengangkat tangan saat ruku. Nah, dalam hadis disebutkan mengangkat tangan saat takbir itu ada pada 4 gerakan. Yang pertama pada takbiratul ihram, yang kedua takbir hendak ruku, yang ketiga takbir bangkit dari ruku, dan yang keempat takbir setelah duduk tasahud awal menuju rakaat yang ketiga. Hanya 4 inilah takbir disertai dengan mengangkat tangan yang disebutkan dalam hadis. Nah, ketika bangkit dari ruku, mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi yang membaca ini imam. Nah, dan apabila telah berdiri tegak atau iktidal itu lurus, berdiri tegak, kedua tangan diluruskan, tidak lagi bersedekap, tapi diluruskan ke bawah, tidak digerak-gerakkan, tidak pula diletakkan di belakang, atau tidak juga diletakkan atau menggenggam di bagian depan, tapi lurus ke bawah, kembali pada posisi normal. Itu saat iktidal. Walaupun ada sebagian ulama, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, saat iktidal itu tetap bersedekah. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Ini perbedaan dalam memahami hadisnya. Insyaallah akan kita bacakan. Sekarang kita mencoba melakukan iktidal itu dengan mengetahui apa dalil-dalilnya. Nah, setelah kedua tangan diluruskan ke bawah, maka saat iktidal itu membaca doa iktidal. Dan doa iktidal itu paling tidak ada 4 porsi. 4 porsi, boleh pilih salah satunya. Mulai dari porsi yang doanya paling pendek, ada yang paling panjang. Nah, apa doanya? Doa yang paling pendek, Rabbana lakal hamd. Itu saja. Jadi ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, sempurna imam iktidal tegak lurus, kita baru bergerak menuju iktidal. Doa yang dibaca oleh imam boleh yang paling pendek ini, Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, milik Engkaulah segala pujian. Atau dengan menambahkan lafaz waw juga boleh. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami dan milik Engkaulah segala pujian. Itu boleh. Itu lafaz yang paling pendek. Nanti kita bacakan hadisnya. Lafaz yang kedua dengan menambahkan kata Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamd. Kalau tadi tidak ada lafaz Allahummanya. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa rubah. Itu sama. Jadi yang pertama tidak ada lafaz Allahumma, boleh dibaca itu paling pendek. Kalau kita bermakmum dalam suatu perjalanan kepada imam yang kita tidak kenal, lalu saat bangkit dari ruku' iktidal sepertinya terlalu cepat. Sementara kita baca doa umpamanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kan ini yang biasa kita baca.
Lalu saat sholat di belakang imam yang kita tidak kenal begitu cepat, nah, jangan curiga dulu. Bisa jadi dia hanya membaca doa yang pendek ini. Rabbana lakal hamdu. Kan singkat itu. Setelah baca itu langsung dia sujud. Jangan dikira, oh ini tak baca imamnya. Tidak. Karena ada bacaan yang pendek. Dan itu boleh. Itu lapas yang kedua dengan menambahkan lapas Allahumma. Dan doa yang ketiga itu yang sering kita baca. Sehingga barangkali menjadi identitas dari warga Muhammadiyah. Beginilah doanya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu yang biasa kita baca. Dari MDA dulu kan atau LS apa namanya? Setelah MDA dulu ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu doa yang nomor 3. Boleh. Ada lagi doa yang lebih panjang. Nah, doanya begini. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardh wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu lebih panjang. Boleh. Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, milik Engkaulah segala pujian sepenuh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan sepenuh apa yang Engkau inginkan dari sesuatu setelah itu. Itu doanya. Nah, sekarang apa dalilnya? Kita lihat dalil dalam doa dibukakan. Sekarang cara ruku itu bagaimana? Cara itu bagaimana? Dan apa dalilnya? Yang pertama, bangkit dari ruku. Setelah ruku dengan sempurna, selesai membaca doa, maka bangkitlah dari ruku untuk melakukan i'tidal. Lakukan i'tidal. Waktu bangkit tersebut membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu biasa. Disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana takbiratul ihram. Ini disebutkan dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna haswa mankibayhi." Kata Abdullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali atau apabila dia berdiri untuk sholat, maka mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Nah, ini maksudnya takbiratul ihram. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lil ruku'. Dan beliau juga melakukan hal yang serupa saat hendak ruku'. Berarti itu takbir yang kedua dengan mengangkat tangan. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Yang ketiga, dia melakukan hal yang sama, mengangkat tangan bertakbir saat kembali dari ruku menuju i'tidal, berdiri. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah, dan dia katakan sami Allahu liman hamidah, tidak bertakbir. Wala yaf'alu dzalika bis sujud, tapi dia tidak melakukan itu. Artinya tidak mengangkat tangan saat hendak sujud, dari i'tidal sampai ke bawah menuju sujud, takbirnya tidak disertai dengan mengangkat tangan. Ini hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ini pula lah cara i'tidal yang kita amalkan. Kemudian dalil yang menjadi dasar gerak bangkit dari ruku untuk i'tidal itu adalah ada beberapa hadis. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadisnya cukup panjang.
sampai kepada lafaz wa kana iza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Dan Rasulullah setiap kali dia mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau tidak akan melakukan sujud sehingga berdiri secara sempurna. Kalau begitu, bangkit dari ruku itu harus dengan tenang, sempurnakan berdiri. Ada tomahninanya. Setelah sempurna berdiri, baru melaksanakan sujud, turun ke bawah untuk sujud. Itu artinya jangan tergesa-gesa. Bacalah doa tadi. Walaupun doa yang terpendek, Rabbana lakal hamdu, itu yang terpendek, nah, itu juga tetap menyempurnakan posisi berdiri secara sempurna dengan cara semua anggota badan, tangan kembali pada posisi normal. Itu dalilnya dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga sejalan dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada seorang yang sholatnya salah. Kata beliau, hadis yang panjang sampai kepada lafaz summarfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian kata Rasul kepada laki-laki tadi, angkat kepalamu dari rukuk menuju i'tidal hatta ta'tadila qa'imah, sampai berdiri secara sempurna. Jangan sampai bangkit dari rukuk belum lagi sempurna berdiri, baru sedikit masih miring langsung sujud. Itu tidak boleh. Itu rusak i'tidalnya. Harus berdiri secara sempurna. Nah, sekarang tata caranya. I'tidal itu keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari ruku, di mana seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal. Ingat, seluruh ruas tulang kita normal. Untuk kepala ke atas, tangan ke bawah, semuanya dalam kondisi normal, santai, rileks. Kaki juga seperti itu. Kalau dikatakan normal, tentu kaki ini antara sisi kiri dan kanan sepadan dengan bagian atas. Tidak dirapatkan, tidak pula direnggangkan. Jangan pula direnggangkan, tapi biasa saja, normal, dalam keadaan biasa. Nah, apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Muhammad bin Amr ibn Atha'in annahu kana jalisan ma'a nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad bin Amr dari Ibn Atha, bahwasanya dia duduk bersama beberapa orang sahabat Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakarna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami sebutkan bagaimana cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bermuzakarah. Seperti apa sebetulnya tata cara sholat Nabi? Karena Nabi perintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Lakukanlah sholat oleh kalian seperti apa kalian melihat aku sholat. Maka sahabat begitu, seperti apa mereka lihat Nabi sholat, begitu mereka lakukan. Tidak melihat pendapat atau apa yang mereka itu yang dilakukan. Tapi mereka tetap juga mendiskusikan satu sama lain. Lalu faqala Abu Humaid as-Sa'idi, seorang sahabat bernama Humaid as-Sa'idi, dia berkata, ana kuntu ahfazukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini orang yang paling hafal, paling paham tentang bagaimana tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan kesombongan. Dia mengaku sebab dia selalu perhatikan, dia lihat dan dia hafal apa yang dia lihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Abu Humaid? Ra'aitu iza kabbara ja'ala yadayhi hiza'a mankibai.
sebagaimana yang tadi, saya lihat beliau apabila bertakbir, beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila dia rukuk, amkana yadayhi, letakkan kedua tangannya min rukbatayhi, di atas lututnya. Tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut sebelah kiri. Nah, summa hasara zahrahu, kemudian dia jadikan punggungnya itu datar. Jadi saat rukuk itu punggungnya datar. Nah, ini masih berbicara tentang rukuk. Fa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Apabila dia mengangkat kepalanya bangkit dari rukuk, istawa, dia naik lurus, hatta ya'uda kullu faqarin, sehingga semua tulang-tulang anggota tubuhnya ini kembali makanan pada tempat masing-masing, pada posisi masing-masing. Ini pula lah dalilnya kalau begitu posisi tangan ya ke bawah. Tapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maksud kembalinya itu kembali pada posisi sebelum rukuk. Kalau sebelum rukuk, saat baca Al-Fatihah dan ayat posisi tangan dalam keadaan bersedekap, maka kembalinya bersedekap. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau boso dewa ada yang sholat seperti itu jangan disalahkan. Itu salah satu pendapat dari ulama. Cuman pendapat jumhur kembali seperti posisi semula, tidak bersedekap tapi tangan lurus ke bawah. Nah, wa iza sajada, maka apabila beliau sujud, wada'a yadayhi ghaira mubtarishin, dia meletakkan jarinya, kedua tangannya, ghairu mubtarisin, dalam keadaan tidak terlalu ini tangan. Nah, lalu tidak ditempelkan tangan sampai ke siku di atas lantai. Tapi seperti ini, yang menempel ke lantai hanya kafai atau batnu kafai. Batnu itu bagian dalam perut. Batnu kafai ini. Kalau batnu bagian dalam, inilah yang menyentuh lantai. Sementara zirok sampai mirfaq, pangkal pergelangan tangan sampai siku itu tidak menyentuh lantai. Dan itu dilarang. Cuma banyak orang sholatnya seperti ini. Nah, jadi pergelangan sampai siku itu menyentuh lantai, itu dilarang. Itu disebutkan sama seperti anjing yang sedang duduk. Coba lihat anjing duduk begini, nah, kemudian menjulurkan lidahnya, itu tidak boleh. Kita sholatnya yang menyentuh lantai saat sujud hanya ini, nah, telapak tangan. Sementara ini tidak menyentuh lantai, itu dilarang. Dan tidak pula digenggam seperti ini, tidak. Ini tidak, tapi biasa. Biasa saja. Nah, wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblata. Kemudian istaqbala bi atrafi asabi', ujung jari-jari kaki kiri kanan, ujung jari kaki itu kedua jari-jari kaki kiri dan kanan itu menghadap ke kiblat. Berarti kalau menghadap ke sana, ini dibengkokkan menyentuh lantai, dan ujung jari itu menghadap kiblat, bukan begini kan. Kalau begini kan jadi menghadap kiblat, tapi ini diarahkan ke arah kiblat. Kedua kaki, bukan salah satunya, itu saat sujud. Nah, fa iza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra.
Dan apabila beliau duduk pada 2 rakaat pertama, berarti saat tasyahud atau duduk antara 2 sujud, itu sama. Duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tasahud awal, itu sama. Jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kaki sebelah kiri, atau disebut dengan duduk iftirash, duduk di atas kaki sebelah kiri. Nah, wa nasaba al-yumna, kemudian dia tegakkan kaki sebelah kanan. Nah, itu yang dilakukan. Wa iza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila beliau duduk pada rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, dia majukan kaki sebelah kiri, wa nasabal ukhra, kemudian dia tegakkan kaki sebelah kanan, wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian dia duduk di atas pinggul sebelah kiri, di atas kaki sebelah kiri. Wa nasabal ukhra wa qa'ada, bukan duduk di atas kaki sebelah kiri. Dia duduk di atas pinggul sebelah kiri yang menyentuh lantai. Kaki sebelah kiri masuk ke bawah kaki sebelah kanan. Duduk seperti ini disebut dengan duduk tawarruk. Nah, dari hadis inilah terjadi perbedaan pendapat ulama. Karena hadis ini menyebutkan kalau beliau duduk pada rakaat yang kedua, itu duduknya iftirash. Tapi kalau pada rakaat terakhir sebagai penutup sholat, duduknya tawarruk. Dari hadis Bukhari ini, maka kalau sholat yang 2 rakaat, duduk tahiyatnya bisa iftirash, bisa tawarruk. Kalau hanya berpatokan kepada hadis ini. Tapi oleh ulama tarjih tidak mencukupkan dengan satu hadis ini, dan ditemukanlah 2 hadis lagi riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud yang menegaskan bahwa beliau duduk pada tahiyat sebagai penutup sholat, maka kok ada tawarruk kan? Dia duduk secara tawarruk. Kalau begitu, sholat 2 rakaat pun duduk tahiyatnya tawarruk. Asalkan duduk tahiyat itu sebagai penutup sholat, maka duduknya sebagai tawarruk. Yang duduk iftirash pada sholat 2 rakaat berarti hanya berlandaskan kepada hadis Bukhari saja yang memiliki 2 atau makna ganda. Tapi kalau yang duduk tawarruk didukung oleh 2 hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Nah, itu cara i'tidal. Sekarang posisi tangan. Saat i'tidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah. Tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, tidak pula dengan posisi bersedekap. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil masih fi salatihi iza qumta ila salati, ketika Nabi bersabda kepada seseorang yang rusak salatnya, yang tidak baik salatnya, apabila kamu hendak melaksanakan salat, bertakbirlah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ayat yang mudah bagimu dari ayat Al-Quran. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai dalam keadaan tenang saat rukuk. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah, angkat kepalamu, berdiri sehingga berdiri tegak lurus. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian bersujudlah sampai tenang dalam keadaan sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk di antara 2 sujud sampai dalam keadaan tenang. Waf'al zalika bi sholatika kullaha, lakukan seperti itu pada setiap sholatmu. Jadi dari hadis ini menyebutkan hal yang diperintahkan dalam sholat.
Nah, jadi dalam hadis ini itu dipahami bahwa posisi tangan itu kembali kepada posisi mula. Nah, tadi kita sampaikan ada pendapat dari Imam Ahmad yang mengatakan saat iktidal tangan bersedekap. Itu beliau pahami dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Wa'il bin Hujr. Hadisnya begini. Kita baca yang menjadi persoalan ini. Qala sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi. Beliau membaca sami'allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya. Wa ra'aituhu mumsikan yaminuhu ala shimalihi fi shalah. Dan saya lihat beliau kata Wa'il bin Hujr mumsikan yaminuhu ala shimalihi. Mumsik artinya memegang tangan kanannya di atas tangan kirinya di sholat, dalam sholat. Falamma jalasa hallaqa bil wusta. Tatkala beliau duduk, hallaqa bil wusta. Ketika beliau duduk, beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari wal ibham, ibu jari wa isyara bis sababah. Kemudian disyaratkan dengan jari telunjuk wa wada'a yadahul yumna ala fakhizaihi yumna. Dia letakkan tangan kanan di atas paha kanan wa wada'a yadahu al yusra ala fakhizaihi yusra. Dia letakkan tangan kiri di atas paha tangan kiri. Nah, lalu bagaimana kata ulama tarjih? Dalam hadis ini, Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi bersedekap di dalam sholat, tetapi tidak menyatakan beliau bersedekap ketika i'tidal. Ketika i'tidal, tidak. Kalimat wa ra'aituhu mumsikan yaminuhu ala shimali, nah, itu menggunakan lafaz sambung wa atau bermakna dan, tidak menggunakan kata sambung summa. Maka kalau kata summa itu kan menunjukkan lit takkid namanya, atau sesuatu yang berurutan. Tapi dengan kata waw bermakna dan tadi, maka tidak menunjukkan seperti itu. Nah, ini berarti bahwa sedekap itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW setelah membaca sami'allahu liman hamidah. Oleh karena itu kalimat tersebut bersifat umum yang menunjukkan bersedekap dalam sholat secara umum, tidak pada waktu i'tidal. Kalau begitu dalil tangan saat i'tidal kembali kepada hadis yang sebelumnya. Nah, yang mengatakan saat i'tidal seluruh tulang-tulang beliau kembali pada posisi semula. Nah, itu yang dijelaskan oleh ulama tarjih Muhammadiyah. Nah, sekarang bacaan-bacaan tadi, apa dalilnya? Bacaan yang pertama, Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu sesungguhnya ditunjuk atau diangkat untuk diikuti. Wa iza kabbara fakabbir. Kalau dia bertakbir, bertakbirlah. Wa iza raka'a farka'u. Kalau dia rukuklah. Wa iza rafa'a farfa'u. Kalau dia mengangkat kepalanya, angkat kepala kalian untuk i'tidal. Wa iza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi saat kita bangkit itu makmum tidak mengatakan sami'allahu liman hamidah pula, tapi langsung membaca Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Atau dengan Rabbana lakal hamdu. Itu dalam riwayat yang lain juga riwayat Imam Al-Bukhari. Itu dalilnya.
Bacaan yang kedua dalilnya hadis dari Abu Hurairah juga riwayat Imam Al-Bukhari. Iza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada kata Allahumma tadi. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Atau dengan lafaz Allahumma rabbana lakal hamdu juga riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau begitu boleh. Mau pakai yang paling pendek tadi riwayat Bukhari juga Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, atau yang kedua Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada wanya. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga yang biasa kita baca ini. Hadisnya dari Rifa'ah bin Rafi'in Az-Zuraki. Dia mengatakan kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, tak kala dia mengangkat kepalanya dari rukuk, dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun. Lalu ada seseorang laki-laki sebagai makmum sahabat yang mengatakan begini. Qala rajulun wara'ahu. Ada seorang laki-laki makmum yang mengatakan di belakang Nabi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu yang dibacanya. Padahal tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau doa yang dua sebelum tadi langsung Nabi perintahkan fakulu. Katakanlah oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Dalam desain fakulu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dengan doa atau tidak? Doa yang ketiga ini tidak diajarkan Nabi. Seorang sahabat membaca sendiri, lalu terdengar oleh Nabi. Padahal Nabi tidak mengajarkan. Maka falamman sarafa, ketika sudah berpaling atau selesai melaksanakan sholat, Nabi mengatakan, manil mutakallim, siapa tadi yang mengatakan doa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Siapa tadi yang baca itu? Nabi bertanya kepada para sahabat. Laki-laki ini mengatakan, ana, saya ya Rasulullah, saya membaca tadi. Maka beliau pun bersabda, ra'aitu bid'atan wa salasina malaka. Saat engkau membaca doa tadi, aku melihat 30-an malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Ada 30 orang, 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat, untuk menulis catatan kebaikan doa yang membaca. Nah, padahal Nabi tidak mengajarkan. Tapi sahabat ini membaca itu saat Nabi masih hidup. Barangkali dia berpikir seandainya doa yang dia baca itu salah, pasti ditegur Nabi. Begitu juga seperti Bilal bin Rabah, Nabi tak pernah menyuruh melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu, tapi dia lakukan itu. Akhirnya Nabi pun menyampaikan, bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan yang kamu lakukan sehingga aku mendengar suara sandalmu di surga? Nah, lalu Bilal menceritakan itu, padahal Nabi juga tidak perintahkan. Jadi kalau pada masa Nabi, maka Nabi kalau salah langsung menegur. Kalau benar dan disyariatkan, maka itu menjadi sunnah untuk diamalkan. Seperti doa ini. Tapi kalau dilakukan oleh sahabat, Nabi tidak menegur, tidak pula menyuruh, maka perbuatan itu dihukumi sesuatu yang mubah. Selama Nabi masih hidup atau masih turun wahyu. Nah,
Apa contohnya? Ada hadis, maaf, hadisnya itu tentang azal. Azal itu hubungan suami istri untuk menghindarkan kehamilan. Lalu kata seorang sahabat, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal itu dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an masih turun. Itu artinya perbuatan ini boleh-boleh saja. Tidak disuruh, tidak pula dilarang. Nah, jadi kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, kalau disuruh Nabi jadi sunnah untuk diikuti, dilaksanakan. Kalau dilarang berarti tidak boleh dilakukan. Kalau tidak disuruh, tidak dilarang berarti boleh. Tidak ada keutamaan tertentu. Boleh dilakukan, boleh tidak. Baik. Waktu azan sudah masuk, kita azan dulu. Ada satu doa lagi yang kita jelaskan hadisnya. Silakan.